bidangnya nanti dibongkar atau bagaimana karena arah pembangunan 20 tahun ke depan itu ketahanan keluarga mau diperkuat begitu. Oh, siap, siap, Prof. Kalau untuk kependudukannya sudah ada indeks pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi redaksinya di sini meningkatnya kualitas keluarga dan pengendalian pertumbuhan Penduduk. penduduk. Ya, jadi di KB. Kalau yang di atas yang terkait dengan relasi gender, Iya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di atas di iya, sini. iya, Ya. iya, iya, Prof. Iya, Prof. Terus di sini meningkatnya akuntabilitas kinerja. Ini yang kita sepakati bahwa dia satu sasaran tersendiri. Oh, siap. Ada tadi indikator terkait dengan anak yang saya ganti karena saya pikir cukup satu yang terkait dengan anak yang kita bebankan kepada kepala dinas, yang lainnya menjadi tanggung jawab kepala bidang saja. Saya pikir lebih krusial mencegah perkawinan usia dini dan ini indikatornya median usia kawin pertama ya. Sama. Ya, Oh, iya, iya. terutama untuk perempuan begitu. Itu yang saya tawarkan untuk indikator tujuan dan sasaran. Jadi nanti coba cek bagaimana perhitungan indeks kualitas keluarga. Ada lagi dari Dinas KB yang mau memberi komentar. Kalau tidak ada, kita pindah ke perumusan strategi ya. Perumusan strategi dan arah kebijakan. Tapi kelihatan di layar. Iya, Prof. Oke. Dalam merumuskan strategi, seperti yang sering saya jelaskan tadi, kita membuat strategi yang berbeda temanya setiap tahun. Jadi setiap tahun ada yang diprioritaskan, yang berbeda temanya begitu. Ah, di Sopeng untuk 2026 kira-kira yang mana akan kita prioritaskan. Jadi ah, saya ini dulu ya, saya ilustrasikan pengendalian penduduk dan KB itu satu tema. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Yang ketiga, perlindungan anak. Yang keempat, kesetaraan gender pada sektor publik. Eh, yang kelima, bisa kita eh, fokuskan lagi misalnya pada kesetaraan gender dan pada kesetaraan gender di sektor publik dan bentar dulu, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Katakanlah temanya kita eh, bagi seperti ini. Untuk, ayo coba ya, untuk kualitas keluarga itu nanti ada 8 indikatornya. Kelihatan di layar, Bapak Ibu sekalian. Iya, Prof. Kelihatan, ya kelihatan Pak. Jadi yang tadi yang saya minta tolong cari apa kompositnya indeks kualitas keluarga. Ah, menurut BKKBN dan Bappenas ada 8 indikator yang nanti kita ini. Yang pertama, persentase rumah tangga yang ada ART perempuan berstatus kawin yang memiliki buku sterep akta nikah. Kedua, persentase rumah tangga yang semua anggota keluarganya, suami, istri, dengan atau tanpa anak, tinggal dalam satu rumah dan tidak berpisah. Tidak ada perpisahan. Ketiga, persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangganya mempunyai keluhan kesehatan. Keempat, persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5 sampai 17 tahun yang merokok. Ini yang tadi saya cek. Ternyata Ipul tidak termasuk. Umur 5 sampai 17 tahun. Ji. Pak Ilham merokok juga kah? Bebas itu Prof, tidak Tidak, merokok, Prof. tidak ngopi. Ah, jadi kalau pada sebuah keluarga ada anak berusia 5 sampai 17 tahun merokok, itu akan mengurangi indeks kualitas keluarganya. Indikator kelima, persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangganya sakit, mengalami keluhan kesehatan dan gangguan kesehatan. Keenam, persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangganya berumur 0 sampai 17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua. Kemudian persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga melakukan kegiatan keagamaan, ini menambah poin, kegiatan spiritual. Dan persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangganya umur 0 sampai 7 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet. Ini ditujukan bahwa anak-anak harus ditemani dalam uh, mengakses internet. Kita orang tua harus tahu situs-situs apa yang dikunjungi anak kita dan seterusnya. Pengendalian uh, dalam dunia digital. Ini yang ke depan daerah itu akan diukur kinerjanya di dalam melihat kualitas keluarga di daerah itu. Satuannya rumah tangga. Uh, itu yang saya pikir indikator baru dan perlu diintroduksi ke dinas ini. Sekarang saya coba bantu untuk uh, merumuskan strategi. Misalnya optimalisasi sumber daya atau bukan cuma sumber daya internal di dinas ini ya. Kalau kita mau mengendalikan penduduk dan mendorong keluarga berencana, apakah ada OPD lain yang harus bekerja sama dengan dinas ini dalam pengendalian penduduk?
Itu dokumen rencana aksi pembangunan berbasis kependudukan itu siapa yang bikin? Dinas ini atau Bappenas? Di dinas anu sebenarnya Prof di pemberdayaan perempuan tapi sampai sekarang belum. Yang RDPK pun rencana Ya, pembangunan ya. Di nomenklaturnya itu ada di dinas pemberdayaan dinas perempuan Prof. ini. Di, Oke, ada berarti subkegiatannya ya. pengoptimalisasi sumber daya dalam pengendalian penduduk dan akselerasi keluarga berencana. Ini misalnya topik strateginya. Sekarang melalui kegiatan atau subkegiatan apa yang diprioritaskan sesuai dengan Imendagri harus jelas. Mungkin yang pertama kita belum punya itu ya, dokumen rencana induk itu Bu ya, Bu Kabit. Iya, yang Grand Design Pembangunan Berkelanjutan kalau saya tidak salah GDPK, Ya, Grand Design Pembangunan Kependudukan Prof. Belum kayaknya. melalui penerapan Grand oh, sorry, Grand Design Pembangunan Kependudukan. Grand Design uh, pembangunan berbasis Kependudukan. kependudukan. Ini sebenarnya amanah nanti lihat SNPK-nya ya, Ya, NSPK-nya bahwa daerah sebenarnya itu di dalam mendorong pembangunan harus memperhitungkan dinamika kependudukan, termasuk bagaimana memanfaatkan bonus demografi. Itu yang pertama. Jadi misalnya bukan penyusunan dokumennya, saya anggap penyusunan dokumennya itu keniscayaan, tetapi bagaimana penerapan Grand Design pembangunan berbasis kependudukan itu. Kemudian untuk KB kira-kira subkegiatan apa yang mau diprioritaskan untuk keluarga berencana? Apakah kita masih bermasalah dengan akseptor KB atau kita bermasalah dengan fertilitas yang tinggi atau bagaimana? Siapa orang KB yang hadir? Siap Prof, ya eh, saya di bidang KB Prof. Untuk saat ini sebenarnya terkait masalah fertilitas kita termasuk yang terendah di Selatan karena kita hanya 2,1. Oke. Ya, kita rendah. Cuman barangkali yang jadi permasalahan kami terkait masalah penggunaan alat kontrasepsi untuk yang metode jangka panjang karena itu yang masih rendah kita di Kabupaten Sopeng. Untuk yang jangka pendek, penggunaan alat kontrasepsi yang jangka pendek itu saya kira sudah cukup tinggi, tetapi memang kita kekurangan dalam hal peserta KB yang metode kontrasepsi jangka panjang itu. Yang bagaimana ke itu kontrasepsi jangka panjang? Ya, yang Apa bedanya jangka panjang, jangka dan pendek? jangka panjang itu Prof yang bisa dipakai selama 3 tahun, baru bisa diganti lagi. Seperti misalnya IMPAN atau susu KB, itu yang bisa 3 tahun. Kemudian ada IUD, IUD itu bisa digunakan selama 8 tahun. Ada metode operasi pada wanita itu yang seumur hidup dan metode operasi pada pria itu yang seumur hidup. Itu semua sebenarnya yang kita mau coba bagaimana ini supaya bisa lebih banyak masyarakat yang menggunakan metode kontrasepsi seperti ini. Tidak tidak selamanya hanya menggunakan pil atau suntik yang dikatakan sebagai jangka pendek. Kenapa kita dorong untuk jangka panjangnya ini, Prof?
Karena jangka panjang ini dia agak susah untuk berhenti menjadi pengguna alat kontrasepsi. Kalau dia gunakan jangka pendek itu bisa saja 1 hari pakai, besoknya berhenti, dan itu bisa membuat kebobolan atau dia bisa hamil kembali. Jadi itu yang coba kita terapkan di Sopeng adalah penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang yang lebih tinggi. Itu, Bro. Jadi itu nanti yang akan kita dorong ya. Jadi saya kasih Ya, Bro. kalimat optimalisasi penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang ya. Ya, Bro. Ya, siap, Bro. Ya. Alat kontrasepsi untuk laki-laki tidak maju kita dorong. Tetap juga, Prof. Ada namanya MOP atau fertilisasi metode operasi pada pria atau yang biasa dikatakan dengan vasektomi. Karena memang untuk pria hanya 2, Prof. Kalau dia tidak menggunakan kondom, dia menggunakan vasektomi ini. Tapi sebenarnya alhamdulillah untuk Sopeng, vasektominya sudah ada peningkatan dan bahkan termasuk salah satu kabupaten yang tinggi peserta KB vasektominya, Prof. Kami ditulis di sini bikin takut-takut. Saya yang kita prioritaskan saja tuh. Iya, iya, Prof. Ya, Prof. Siap. Kita lebih dorong pada MKJP ini pada perempuan. Apa istilahnya? Penggunaan alat kontrasepsi MKJP pada perempuan Oh. ada biasa implan, IUD, ataupun metode operasi pada wanita, atau dalam istilahnya itu dalam KB namanya tubektomi. Oke. Tidak dikritik jadi nanti kalau bilang kenapa laki-laki kita tidak jadikan sasaran kampanye kontrasepsi juga. Tetap Prof, kita galakan Ya. juga untuk pria ini. Betul sih paling tapi jamnya sebut-sebut vasektomi nah. Oke. Kecamatan mana yang paling tinggi fertilitasnya sekarang? Yang Maksud saya tinggi itu itu kita masuk jadikan lokus prioritas. Lalak Batu, Prof. Iya, Yang termasuk tinggi dari lokus fertilitasnya itu termasuk di Kecamatan Lili Riaja. Kalau yang Lalak Batu sudah agak rendah, yang Lili Riaja agak tinggi fertilitasnya. harus ada kecamatan prioritas yang kita sebutkan. Iya, Prof. Lili Riaja itu yang agak tinggi, Prof. Yang angka kelahiran cukup tinggi di Lili Riaja. Kalau yang di Lalak Batu, alhamdulillah sudah dapat ditekan. Oke. Di rumah sebentar saya naik di mobil dulu, Bapak. Siap, Prof. Iya. Kunci rumah. Sandalku di luar situ. Sandalku. Tidur tidak.
Ah, tapi Bapak Ibu sekalian, untuk kedengar aja suaraku. Ya, dengan Prof. Dengaran, Prof. Iya. Katakanlah tahun kedua kita fokus pada peningkatan kualitas keluarga. Jadi optimalisasi sumber daya dalam memelihara dan meningkatkan Tidak, Mama naik dulu. Nggak bisa di bagasi, Mak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita naik dulu, Erni di pojok. Karena kakeknya mau turun. ini anunya Ada Hanif. Saya pikir ada Hanif. anu pernyataan strateginya ya, optimalisasi sumber daya dalam memelihara dan meningkatkan kualitas keluarga melalui ini yang saya bilang Kiri sana. ah, apa itu ya, legalitas. Jadi dikatakan keluarga berkualitas itu kalau ada bukti legal pernikahan begitu. Jadi 8 indikator ini yang saya rencana akan bahkan di sini Pak untuk menjadi sub-sub kegiatan yang kita tekankan nanti. Biar saya bahasakan dulu, baru saya kirim. Untuk perlindungan anak, apa-apa yang menjadi perhatian kira-kira Ibu yang perlindungan anak? Halo, siapa yang bidang perlindungan anak? Saya Prof siap. Ah, kegiatan-kegiatan apa yang akan menjadi penekanan prioritas 5 tahun ke depan? Masih berkaitan dengan pencegahan kekerasan dengan pemenuhan hak anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak dan pemenuhan hak anak. Ah, kekerasan terhadap anak yang spesifik di Sopeng apa, Bu? Kekerasan fisik. Maksudnya? Eh, apa ya? Masih ada kekerasan dalam rumah tangga, masuk KDRT, tapi masih juga kekerasan anak karena masih ada orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak, kemudian ada juga orang dewasa, bukan hanya orang tuanya sendiri atau keluarganya sendiri, tapi orang dewasa Terhadap melakukan terhadap anak. terhadap anak. Oh, jadi ini perlu edukasi nanti ya. Ya, kemudian maaf Prof, Nah, kekerasan seksual yang banyak juga pelecehan. Maaf, ini yang banyak sekali Prof terjadi. Melihat part. kalau di Goa kami meneliti ada anak perempuan dipekerjakan, dijadikan PSK begitu secara online.
Ada juga Prof yang kami dapat seperti itu, tapi alhamdulillah selama ini masih dari luar Kabupaten Sopeng. Bukan warga Sopendi ini ya. Bukan, bukan. Oke. Terus pemenuhan indikator untuk kota layak anak, Watan Sopeng sebagai kota layak anak atau kabupaten layak anak bagaimana? Untuk yang masih rendah saya lihat di pemenuhan hak anak. Oh begitu ya. Eh, Peringkat berapa Ki Sopeng capaiannya sebagai kabupaten layak anak? Turun ke Prof dari Madya ke Pratama. Hmm. 3 tahun kemarin alhamdulillah kita bertahan di Madya, tapi tahun 2023 turun menjadi Pratama. Oke. Untuk kesetaraan gender bagaimana? Maaf Prof, itu bidang kualitas hidup perempuan, satu bidang lagi. Eh, Mungkin bisa aja Bu Aji sekarang handle juga itu. Saya tidak Pensiun, paham. pensiun barang kayaknya nih pensiun ki Tapi kabitnya. ada di Ramla yang selalu, karena banyak saya lihat memang kegiatannya ini, Dek. Banyak sekali kegiatannya saya lihat yang berkaitan dengan gender. Kan ada PUJ sama dengan penilaian KLA itu. Tanya satu kantor tidak bakal tahu urusan. Karena masalahnya di sini kualitas hidup perempuan. Oke, saya fokus dulu Kalau untuk kesetaraan gendernya untuk PUG-nya di Bapeda bagaimana Bu? ya kalau terkait ini Prof hampir sama juga di perlindungan anak terkait dengan masih kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu kan yang masih mendominasi terkait dengan kesetaraan juga. Kemudian Ah, tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ini mungkin juga masih perlu didorong bagaimana proporsi antara laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan-jabatan. Ini mungkin masih perlu juga didorong, Prof. bentar dulu nah, perempuan ada jabatan. eh, di DPR berapa sekarang perempuan Bu? Di DPR sekarang satu, sekitar 5 atau 6 itu, Prof. Untuk sekarang ini dari Golkar ada 2, 3 Oh, dari jadi masih sekitar jauh ya. dari 30% Iya, ya. Mak. Ya, Kalau sepertinya masih belum belum dapat itu, Prof. Dari 30 totalnya. Jadi kalau 5, 30% ya sekitar 6 atau 7 lah karena Golkar 3. banyak itu lebih 30% itu. PDI 1, Gerindra 1. 30. Oh, Sekitar belum PD 5. mestinya 10 di. 8 Iya, kemarin data iya masih. masih sekitar 26% dari Oke.
Di pemerintahan berapa perempuan level kepala dinas? Kepala dinas satu, termasuk kadisnya pemberdayaan perempuan juga perempuan. Kepala BKD perempuan tiga atau empat ya? Empat. Itu dari Pariwisata, pariwisata juga, Iya, baru satu perempuan. Dari rumah sakit. dari 34 kurang 8 berarti dari 24 jabatan eselon 2. hmm, Oh, belum termasuk asisten kan juga eselon 2. Ada ya. satu. Belum belum proporsional barangkali Prof. Camat ada yang perempuan? Ada satu Eh, dari 8 kecamatan. Terus LSM di Sopeng ada LSM yang ketuanya perempuan. Harus pindah diidentifikasi tapi ya kalaupun ada mungkin palingan satu dua Kita WA-kan nanti barangkali. datanya untuk saya Iya, redaksikan di sini. Eh, nanti kalau ini mungkin sudah teknis, Prof. Nanti kami minta tolong ke bidang teknisnya untuk ini kan. ya. Cuma kan harus kita redaksikan di strategi beberapa level sub kegiatan yang kita anggap mau diprioritaskan di daerah kita. Ayo, siap, Prof. Ada juga, Ah, Prof. Selanjutnya kalau terkait ini, ah, ada juga itu kalau di proses perencanaan, hmm, sejauh mana kita melibatkan perempuan dari proses perencanaan mulai dari awal itu sampai di akhir. hmm, Ada pendamping, ada dari apalagi Boji yang selalu masuk itu kalau terkait dengan Pak Anu. Proses perencanaan itu sudah beberapa desanya Eh, dipercontohan KDP bahwa bukan eh, bukan perem- apa perempuan itu dilibatkan di proses perencanaan bukan hanya dari sisi partisipasi bahwa hadir sekian orang, tetapi suaranya itu apa ya, MDK, didengarkan. hmm, Iya, musyawarah desa, MDKP istilahnya. iya, Kayak musrembang, musrembang iya. perempuan. Di setiap tahapan, ya, di setiap proses perencanaan, Prof, eh, ini dianggap juga masih timpang keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi. Bukan partisipasi hanya dalam bentuk fisik, jumlah, tetapi partisipasi bahwa mereka diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi apa-apa yang memang perlu untuk diusulkan dalam pembangunan Kabupaten Sopeng. oke. Terus seberapa jauh diterapkan gender budgeting statement untuk Renja atau KAK Ya, atau LKA? kalau kalau itu Prof berjalan nih, cuma kembali lagi kita belum bicara tentang kualitas, tetapi bahwa OPD sudah melakukan itu dalam prosesnya. Ini kami lakukan coba kendalikan ketika ada asistensi itu menjadi bagian salah satu instrumen yang kami minta bahwa apakah OPD sudah melakukan ini dan itu untuk semua OPD ada. Yang JWS Walaupun ini cuma ya? satu, ya satu ataupun dua sub kegiatan, tapi setiap SKPD sudah bisa menunjukkan. Oke. eh, Di semua OPD masih ada focal point pengurus taman gender? Oh ya ada juga. Kalau itu ada juga, ada Masih di? juga. Itu di SK kan Ya. ya, setiap. Cuma yang masih dianggap juga lemah ini kan, kalau ada kan istilahnya itu ada tiga penggerak, ada tiga penggerak di PUJ, itu DPKD, Bapeda dengan Inspektorat. eh ini mungkin juga masih katanya masih perlu ditingkatkan. Hmm, OPD apa yang khusus tadi? Inspektorat. DPKD, Inspektorat dengan Bapedanya sendiri, Prof. Dan DP3A-nya. Apa tadi? BPKAD? Apa? BP? BPKPD, Apa itu? BP. Badan Pengelolaan Keuangan, Prof. Oh, di situ deh. Di Terkait situ, dengan pengalokasian anggarannya. Oke. Selain Badan Perempuan sendiri ya, Badan Iya, Pemberdayaan iya. Perempuan. Oke. Oke. Saya redaksikan dulu baru saya kirim Budi untuk dilihat Iya, iya, teman-teman di Prof. dinas. Iya. Ah,
kayaknya kurang anu gini karena saya perjalanan, tapi tadi TS-nya sudah di ini. Yang penting teman-teman sudah lihat, nanti saya redaksikan baru saya kirim. Ya, mungkin demikian dulu Bu Kabit dan teman-teman dari pemberdayaan perempuan. Nanti sebentar malam saya kirim tabel strategi ini. Ya. Iya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Oke. Prof. Iya. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.